Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagonion ya guys. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun semua sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, beberapa hari lalu ada kejadian yang sangat mengenaskan dari seorang turis atau warga dari Brazil yang berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pendakian Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat dan berakhir tragis. Nah, ini nih pemicunya di sini. Jadi soal penanganannya ini menurut warga Brazil itu menyebabkan jadi perang antara netizen Indonesia dan netizen Brazil ya, perang di sosmed yang dimana akun Pak Presiden kita diserang oleh netizen Brazil yang berkomentar banyak negatif ya, bahwasanya kita penanganannya lambat lah, tidak kurang peralatan canggih lah segala macam, dan dibalas oleh netizen Indonesia nih guys. Jadi kericuan kemarin yang terjadi itu memang ramai di dunia di media sosial guys. Banyak komentar negatif dari warga Brazil cuman dibalas oleh netizen Indonesia. Dan di sini saya mau memberikan beberapa cuplikan video soal statement atau klarifikasi warga Brazil dan Indonesia nih guys. Yuk kita saksikan sama-sama videonya. Dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan, maka diputuskan evakuasi korban akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pukul 06.00 WITA. Dengan hasil koordinasi akan kita laksanakan dengan metode lifting atau korban akan diangkat ke atas. Kemudian dari LKP korban akan dievakuasi menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun dengan cara ditandu. Selanjutnya pesawat yang sudah kita standby kan nanti di posko Sembalun akan melaksanakan evakuasi medis udara menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda NTB. Now we are in Camp Base, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can oh, it was so worth it, so worth Yeah, it. we did it for the view, Ini so korban tuh I'm Amazing, Nah, yeah, ini. amazing. yang hitam tuh korban itu yang pakai kacamata. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Ini orang tuanya Dan si Juliana nih. sudah banyak kasus di Rinjani, memang susah dihidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todas vocês e pediu desculpa que não. Saya ingin berbicara tentang Juliana yang jatuh ke Gunung Merapi. Satu, maafkan karena bahasanya saya tidak bagus. Tapi aku mau terima kasih banyak teman-teman untuk kerja yang menyelamatkan Juliana. Orang-orang berbicara tentang penabaian, tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu kalian kerja terbaik di hatimu. Jadi, special terima kasih orang-orang Indonesia. Special terima kasih untuk Agan Rinjani. Kamu pahlawan di Brasil dan di hati kita. Terima kasih. We love Indonesia. Iya, sebenarnya bukan si Agan Rinjani aja ya, karena kan itu nggak mungkin dia sendiri doang ya kan yang jadi pahlawan. Banyak kan tim SAR itu udah gabungan itu ya semuanya. Untuk kalau bilang pahlawan mah ya kan, jadi nggak hanya si Agan Rinjani aja. Cuman kan karena memang kemarin dia yang megang jenazahnya itu yang naik ke atas itu memang dia. Itu tidak ada lagi ekor.
turun ini ke Krisa bawah. Semua batuan lepas. Agam Rinjani nih Jadi tidak ceritanya. mungkin tali yang dari Kronologinya. 400 itu disambung lagi. Itu bisa bebannya sampai berapa ton kalau mau ditarik. Harus ada deviasi namanya. Iya. Teknik untuk membagi bebannya lagi. Jadi anchor lagi supaya rescue turun lebih aman. Oke. Nah, kami ngebor di situ apa semua, kemudian turun. Turun pertama waktu itu teman-teman dari Basarnas kita update turun. Bang, saya duluan. Dia masuk di atas, bang. Sudah sampai nih di bawah. Oh, lumayan jauh. Gimana kondisinya? Udah MD dan MD itu meninggal dunia. terus dia bilang, bang, kami tidak berani sentuh nih. Tunggu yang lain dulu. Kita bareng-bareng biar bisa kita lihat bersama. Oke. Turun kedua Mas Tio. Oke. Di situ Bang Botol dari Sarung Timur, kemudian saya Mas Agam. berempat. Kami membagi karena posisi lokasinya koordinasi di bawah. Bisa nggak bertujuh di bawah? Susah. Susah untuk 7 orang di atas. Iya. Jadi kami kan bertujuh, 4 di bawah, 3 di atas. Persiapan Oke. untuk penarikan. Oke. Dia turun di bawah. Rencana awal kita bahwa korban ini mau diturunkan lewat danau saja. Oke. Tidak diangkat ke atas. Iya, karena terlalu jauh. Ternyata di lapangan berbeda. Di lapangan kami melihat masih lebih jauh lagi turun ke danau. Masih sekitar 400-500 meter lagi. Dan itu sangat beresiko. Iya. Dan batuannya tidak sesuai digambar yang Google Earth sama yang ada di thermal di drone. Di sana kita jalan semua jatuh batunya. Dia kayak boulder menumpuk begitu. Oke. Dan ujungnya lagi tuh turun sekitar 200. rapuh Betul. batuan Batuan lepas. Akhirnya kami berdiskusi bagaimana caranya, teknik apa yang dipakai supaya bisa naik ke atas ke titik anchor dulu. Anchor dulu yang 400 meter tadi. Iya. Akhirnya kita hauling naik gantian. Jadi naiklah Bang leader itu Bang Kafit, Oke. kemudian Bang Mas Tio, kemudian Botol dan saya yang temani mayat. Tarik pelan-pelan karena harus ada yang narik, ada yang seimbangkan jenazah nih si korban. Karena kalau tidak bisa nyangkut. Oke. Kami lakukan jam 6 pagi. Luar biasa ya perjuangan untuk mengangkat jenazahnya aja luar biasa ya. Jadi buat warga Brazil ya apa ya, jangan cuman bisanya nyalain aja nih, nyalain pemerintahan. Emangnya dia disuruh kesini diundang atau gimana gitu ya kan? Orang dia kesini datang sendiri ya kan, jatuh juga karena memang katanya dia ini pemula, baru pertama kali untuk naik gunung. Jadi Gunung Rinjani itu bukan untuk pemula, jadi untuk yang benar-benar udah pengalaman banget guys. Jadi ada pendaki asal Brazil yang harus kehilangan di Gunung Rinjani via Sembalun. Awalnya itu dia mendaki Gunung Rinjani bersama 5 turis lainnya dan 1 pemandu pada pagi hari. Terus dia meminta berhenti karena kecapean dan memutuskan untuk istirahat sendirian. Setelah beberapa lama karena dia nggak nyusul-nyusul, akhirnya guide-nya itu balik ke tempat dia istirahat. Cuma dia nggak ada, tapi kelihatan tuh center. Nah ternyata dia tergelincir turun ke jurang setidaknya 600 meter dari jalur utama. Upaya pencarian pun dimulai dengan drone dan tim SAR, tetapi terhambat dengan cuaca yang buruk dan resiko longsor sehingga tim sulit melakukan evakuasi cepat. Nah, drone itu sempat ngerekam kalau dia masih bergerak dan masih hidup. Cuma dari pihak keluarga membantahnya dan menyebut informasi tersebut palsu, dan sampai banyak orang Brazil yang menyerang kolom komentar sosmed Republik Indonesia. Beberapa media Brazil sempat memberitakan dugaan kelalaian oleh pemandu, lambatnya responsor dan manipulasi video dari pihak Indonesia. Mungkin karena kebawa emosi kali ya keluarganya, ya sebenarnya wajar sih. Cuma salah satu pemandu yang bernama Agam udah memberikan klarifikasi kalau dia udah nemenin Juliana sampai Juliana bisa diangkat dari lokasi kejadian. Salut banget buat Bang Agam. Jadi buat yang komen-komen kenapa Basarnas lambat lah, kenapa nggak pakai helikopter lah, karena di sana medannya susah. Jadi jangan samain adegan yang lu tonton di film sama di dunia nyata dong. Ya guys, jadi itu ya video. Jadi beberapa komentar dari netizen Brazil dan Indonesia. Ya kalau di sini kita lihat bahwasanya kita jangan cepat ngambil kesimpulan bahwasanya ini gerakannya lambat Basarnas dari pemerintah Indonesia. Kan kita tidak tahu medan di atas itu. Kalau cuma ngomong atau nyalain doang sih gampang ya kan. Nah jadi semoga kedepannya
tidak ada korban selanjutnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum